WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini Selasa 25 Januari 2022. Berkah dalam. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, dan hari ini bertepatan dengan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Dan gereja secara khusus mengajak kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa Yesus bangkit dan dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara, bacaan hari ini dan peringatan Santo Paulus, bertobatnya Santo Paulus, saya kira cukup dekat ya maknanya, atau ada benang merah yang cukup terlihat di sana. Ya. Bagaimana seorang Paulus yang awalnya bernama Saulus, kita tahu semuanya, yang sebelumnya justru menjadi orang yang sangat bersemangat mencari dan menemukan orang pengikut-pengikut Kristus untuk dihukum, bahkan sampai dihukum mati. Itu akhirnya bertobat atau ditobatkan oleh Tuhan Allah sendiri. Ya, bahkan pada saat Paulus atau Saulus belum bertobat, dia menyaksikan bagaimana Santo Stefanus dirajam dan dia diam saja di situ. Bahkan dia bisa dikatakan menyetujui apa yang saat itu sedang terjadi. Tetapi itu semua sudah berlalu. Tuhan Allah melihat Saulus atau Paulus ini memiliki sebuah peluang untuk menjadi tangannya, menebarkan kerajaannya ke seluruh penjuru dunia, seperti yang disabdakan dalam Injil hari ini. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan itulah yang dialami oleh atau dilakukan oleh Santo Paulus setelah pertobatannya. Peristiwa pertobatan seringkali menjadi peristiwa yang merupakan titik balik dari kehidupan seseorang, dan juga biasanya atau seringkali bukan terjadi pada peristiwa yang hebat atau besar. Peristiwa kecil seringkali membuat orang itu menjadi bertobat. Ya, bahkan kadang-kadang pertobatan itu tidak dia sadari sebelumnya. Baru dia sadari setelah merenungkan beberapa saat bahwa ternyata karya Tuhan sungguh luar biasa dalam dirinya. Ada banyak orang yang menerima Kristus itu karena hal-hal yang sederhana, karena diperhatikan oleh tetangganya yang beriman Kristiani, karena melihat suasana teduh dalam gereja, karena melihat kerukunan umat-umat Kristiani, karena melihat karya-karya gereja yang sederhana namun menyentuh orang KLMT. Ya. Ini dari karya-karya yang sederhana dalam peristiwa-peristiwa hidup mereka sendiri. Ya, maka kita yang sudah mengimani Kristus harusnya semakin peka dengan tanda-tanda Allah ini. Ya, meskipun kita sudah mengimani Kristus, tetapi pertobatan atau bagaimana kita mengakui kesalahan kita, bagaimana kita menyadari hal-hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, itu tetap harus kita perbaharui setiap saat, meneladan apa yang dialami oleh Santo Paulus. Dan setelah itu yang penting kita menyebarkan kerajaan Allah kepada dunia, kepada lingkungan sekitar kita, pada masyarakat. Bukan
berarti kita harus selalu membacakan Injil di hadapan orang atau bersikap demonstratif menunjukkan bahwa kita orang Katolik, bukan dengan seperti itu, tapi dengan perbuatan-perbuatan konkret yang sungguh menyentuh atau sungguh nyata mampu menolong banyak orang atau mampu menunjukkan belas kasih Allah kepada setiap orang yang dijumpai. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Bahwa kita perlu simbol-simbol, iya, karena itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kita dan keyakinan kita bahwa kita adalah murid Kristus. Tapi sebenarnya menurut saya bukan itu yang penting, tapi karya nyata yang penting. Kita boleh rajin mengikuti Ekaristi, tapi Ekaristi baru permulaan. Ketika kita keluar dari gereja setelah Ekaristi, itulah awal dari bagaimana kita harus menebarkan kerajaan Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Maka saudara, mari kita teladani Santo Paulus yang bertobat, dan kita juga memegang teguh apa yang dipesankan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mengawali tahun yang baru ini, mari kita menjadi utusan-utusan Kristus yang militan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Berkah dalam.